Selamat siang Detikers, apa kabar? Mudah-mudahan di tengah suasana pandemik COVID-19 ini Anda masih tetap bersemangat dan optimis tentang apapun yang terjadi. Dan pada siang hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan tamu istimewa, Bapak Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Bambang Brojonegoro. Kepada beliau kita akan tanyakan banyak hal, diantaranya adalah bagaimana langkah pemerintah dan kita semua sebagai bangsa untuk menanggulangi masalah yang masih melingkupi kita pada hari-hari ini. Tema yang akan kita angkat adalah meniti jalan riset penangkal corona. Seperti kita ketahui, Pak Menteri, Pak Bambang membawahi lembaga yang punya kuasa dan punya kemampuan, kita yakini itu, untuk bisa menciptakan sebuah teknologi sehingga terciptalah apakah itu penangkal, apakah itu vaksin dan lain sebagainya yang mungkin saja membuat masalah yang ada di hadapan kita ini menjadi lebih cepat tuntas. Saya sapa terlebih dahulu Pak Menteri, apa kabar Pak? Selamat siang. Alhamdulillah baik, selamat siang. Ya, Pak Menteri masih tetap segar ini, apakah sempat juga mengalami work from home atau memang harus keluar setiap hari? Ini justru worknya from home terus. Oh, work from home terus. Ya, lebih baik. Ternyata efektif juga. Iya, oke. Pak Menteri, seperti kita ketahui bersama bahwa Kemenristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah melakukan berbagai upaya menghadapi pandemi corona ini. Bagaimana kemudian sebenarnya kalau kita runutkan positioning Kemenristek BRIN ini sebenarnya, Pak? Ya. Terima kasih Vito atas waktu untuk berdialog. Jadi peran Ristek di dalam penanganan COVID-19 ini bisa saya klasifikasikan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah membantu pemerintah secara umum ya, Kemenkes yang dipimpin oleh Kemenkes untuk melakukan pengujian yang sering disebut sebagai pengujian PCR ya, tes PCR. Kemudian yang kedua, kita juga fokus pada alkes, alat kesehatan ya, baik yang bersifat pelindung diri, APD, maupun juga yang untuk membantu pasien seperti ventilator, dan juga untuk membantu pengujian dalam bentuk test kit. Ya, itu kategori alkes. Dan ketiga, itu saya klasifikasikan sebagai kategori pengobatan, baik itu yang bersifat pencegahan dalam bentuk vaksin, kemudian suplemen, kemudian obatnya sendiri untuk menyembuhkan, dan tentunya juga yang sedang kami kembangkan beberapa treatment ya untuk juga membantu penyembuhan dari pasien. Jadi 3 kelompok besar itu, dan begitu COVID-19 ini merebak, kami segera membentuk konsorsium, karena kalau hanya mengandalkan kementeriannya saja, maka yang langsung berada di bawah kendali kami adalah lembaga penelitian, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian seperti LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan. Namun tentunya kita tahu bahwa cukup besar jumlah peneliti ada di perguruan tinggi, dan kebetulan unsur penelitian dan perguruan tinggi itu ada di bawah kendali Ristek, sehingga kami membentuk tim gabungan yang terdiri dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, demikian juga kami libatkan rumah sakit, BUMN, dan swasta. Kenapa BUMN dan swasta harus dilibatkan? Karena riset yang kami lakukan intinya sampai prototipe. Nah, jadi dengan anggaran yang ada kami bisa mengembangkannya sampai prototipe yang kemudian diuji oleh regulator, dalam hal ini Kemenkes atau BP POM. Tapi ketika sudah sampai tahap produksi, apalagi yang skala massal, maka tentunya itu membutuhkan dukungan dari dunia industri, dan yang paling penting Kementerian Kesehatan nantinya sebagai user dari alkes maupun obat yang dikembangkan. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Yang sudah dicapai atau yang sedang dikerjakan dari konsorsium ini apa aja, Pak Menteri? Ya, yang pertama kalau saya coba stick pada 3 kelompok tadi, yang pasti lembaga biologi molekuler Eijkman yang ada langsung di bawah Ristek itu sudah ikut sejak awal dalam tes PCR, dan peran mereka sangat penting karena
selain melakukan tes PCR yang kapasitasnya sebelum ditambah itu adalah sekitar 270 sampel atau spesimen per hari, dan sekarang dalam tahap proses untuk dinaikkan jadi 1.000, ya 1.000, karena Presiden menginginkan dan itu memang seharusnya dilakukan yang namanya PCR test secara massal untuk kita mengetahui benar berapa sebenarnya yang terinfeksi. Nah, karenanya setiap lab harus meningkatkan kapasitasnya dan Eijkman sudah siap untuk sampai 1.000, ya, dari yang sehari-harinya tadinya 270. Selain itu, Eijkman juga mendukung lab-lab lain yang terlibat PCR untuk pembuatan namanya viral transport medium. Ini adalah suatu alat yang dipakai untuk nanti memudahkan pengambilan sampel swab, ya, yang berasal dari lendir kita. Nah, kemudian selain Eijkman, kebetulan kami juga punya laboratorium BSL 3, Biosafety Level 3, yang dimiliki LIPI di Cibinong. Nah, kami sedang ajukan ke Kemenkes bahwa lab ini juga bisa membantu pengujian PCR dan kapasitas juga bisa sampai 1.000. Nah, berkait dengan tes PCR ini, ada satu kontribusi yang menurut kami sangat penting dan barangkali agak dilupakan banyak pihak, yaitu SDM, sumber daya manusia yang bekerja dalam lab tersebut. Karena Vito bisa bayangkan di lab tersebut itu bukan lab biasa, ya, tapi ini lab BSL-2. Kalau lab BSL-2 biasanya virusnya sudah mati, tapi yang BSL-3 itu virusnya masih hidup. Jadi diperlukan kehati-hatian dan diperlukan skill atau kemampuan dari tenaga labnya. Nah, karena mendadak kita butuh lab yang begitu banyak untuk melakukan tes PCR, maka mau tidak mau dibutuhkan SDM tenaga lab dalam jumlah besar. Nah, LIPI sudah melakukan inisiatif dengan melakukan program Indonesia Memanggil. Alhamdulillah ada 800 relawan yang mendaftar, ya, untuk menjadi tenaga lab. Saat ini mereka sedang dalam pelatihan. Nah, bagi yang sudah selesai akan langsung kemudian mereka membantu lab-lab pengujian PCR yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang kategori pertama yang terkait dengan pengujian. Terkait Alkes yang mungkin boleh dibilang paling maju, itu adalah portable ventilator. Ya. Ada yang dikembangkan oleh tim BPPT, ada dikembangkan oleh tim ITB yang didukung oleh Masjid Salman, dan ada yang tim UI. Nah, tiga-tiganya saat ini sedang dalam tahap pengujian akhir di Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatannya Kemenkes, karena tentunya Alkes ini membutuhkan safety yang sangat tinggi. Nah, semuanya sedang mengikuti pengujian, khusus untuk yang BPPT, kalau nanti tanggal 24 sudah selesai pengujiannya, tanggal 25 sudah langsung bisa produksi. Dan kebetulan kami sudah mendapatkan mitra produksi, satu BUMN yaitu PT LEN, satu adalah swasta, di mana masing-masing pabrik bisa memproduksi 100 ventilator per minggu. Jadi harapannya awal Mei kita sudah bisa melihat 200 ventilator pertama yang memang produksi Indonesia. Nah, selain ventilator, yang juga dikembangkan dan akan dibutuhkan adalah test kit. Nah, test kit ini ada dua macam. Ada yang PCR test kit, ya, ini sedang dikembangkan antara BPPT dengan startup namanya Nusantik, ya, dan Bio Farma. Nah, harapannya kita bisa menambah kapasitas PCR tanpa terlalu tergantung impor. Nah, kelebihan test kit PCR yang dikembangkan oleh tim ini adalah mereka menggunakan virus yang merupakan local transmission. Ya, karena kalau kita membeli misalkan reagen dari luar, itu berarti kan berasal dari virus yang memang dari luar ininya, transmisinya. Nah, kita coba kembangkan PCR test yang basisnya adalah virus yang local transmission. Selain itu ada rapid test kit, ya, yang juga sangat diperlukan untuk tes skala massal. Nah, rapid test kit ini BPPT, UGM dengan satu perusahaan sudah akan siap memproduksi kira-kira 100.000 unit, ya, awal atau pertengahan bulan Mei, ya, sehingga bisa membantu percepatan tes massal dan juga mengurangi ketergantungan kita terhadap rapid test yang harus didatangkan dari luar. Yeah. Nah, itu terkait dengan alat kesehatan, meskipun ada lagi yang sedang dikerjakan seperti pemurni udara untuk APD yang dikenakan tenaga medis, ya, ada face shield, ada yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga untuk kategori obat dan pengobatan, kalau vaksin bagaimanapun kita butuh waktu. Perkiraannya
1 tahun. Jadi perkiraannya waktu itu kalau kita bulan Februari, mudah-mudahan akhir Desember awal Januari kita sudah bisa punya prototipe vaksin dan memproduksinya. Tapi kalau ada vaksin yang kemudian ditemukan oleh pihak luar, kapanpun, ya sebelum itu tentunya nanti kita akan proaktif dengan membuat prototipe dari vaksin tersebut yang ditemukan di luar, dan Bio Farma mempunyai kapasitas untuk memproduksinya dalam jumlah besar. Karena bagaimanapun kalau sudah vaksin, ini kita bicara kaitannya dengan jumlah penduduk, ya. Jadi bukan hanya bicara orang yang sakit atau orang yang vulnerable, tapi jumlah penduduk. Nah, selain vaksin, tadi suplemen saat ini sedang uji klinis, ya suplemen dengan basis herbal di Indonesia yang diperkirakan bisa meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak gampang terkena COVID-19. Mengenai obat, saat ini sedang dilakukan namanya clinical trial dari berbagai macam obat yang pernah dipakai di berbagai penjuru dunia untuk menangani pasien COVID, terutama yang bisa sembuh. Ya. Nama-nama yang mungkin Vito pernah dengar seperti Avigan, Tamiflu, Chloroquine. Nah, ini kita tes kliniknya di Indonesia untuk melihat obat tertentu ini cocoknya untuk pasien dalam kondisi seperti apa. Ya. Karena mungkin obat tersebut tidak berlaku general, ya, tapi berlakunya lebih kepada kondisi pasien tertentu. Selain itu kami juga menguji pilkina yang kebetulan tanamannya memang ada di Indonesia. Karena kina dan klorokin itu basically hampir sama. Ya. Kemudian satu lagi tadi yang sempat ditanya Vito off air, yaitu kita ingin mendorong namanya covalence plasma. Jadi treatment plasma yang diambil dari darah survivor COVID yang nanti kemudian akan dipakai untuk pasien yang sedang di rumah sakit, pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, dengan harapan bisa meningkatkan ya probability untuk sembuh dan harapannya bisa menurunkan tingkat kematian. Selain kita juga mengembangkan serum antibody yang segera akan masuk tahap uji klinis. Kira-kira gambaran besar perkembangan terakhirnya seperti itu, Vito. Baik, kita pilah satu persatu. Yang pertama barangkali masih ada upaya untuk menciptakan rapid test kit ya, Prof. Ini kan kita orang awam tuh sering bingung, PCR itu apa, rapid test itu apa. Katanya rapid test itu tingkat akurasinya masih sangat minim, lebih baik PCR saja atau bagaimana? Tapi konsorsium pada akhirnya tetap melakukan inisiatif untuk memproduksi rapid test kit ini. Ya, tentunya apa yang kami kerjakan juga berbasis dari kebutuhan yang disampaikan oleh gugus tugas. Nah, memang kalau melihat pengalaman negara lain, ya, terutama jumlah yang terinfeksi, maka akurasi jumlah yang terinfeksi hanya bisa dicapai kalau kita melakukan tes dalam skala besar. Nah, tes dalam skala besar tentunya idealnya istilahnya semua orang itu dites yang PCR. Nah, PCR itu memang tingkat akurasinya boleh dibilang 90% kira-kira. Ya. Dan itu diambil dari lendir kita, dan untuk melihat hasilnya dibutuhkan waktu paling cepat 2-3 hari untuk setiap hasil spesimen yang diuji. Dan memang untuk PCR ini dibutuhkan selain alat, ya kalau alat bisa sekali didatangkan yaitu RT-PCR-nya, tapi yang butuh secara kontinu dan sekarang ini jadi rebutan di dunia itu namanya reagen, ya semacam zat yang dipakai untuk mengecek PCR tersebut. Ini sekarang rebutan di seluruh dunia, sehingga Indonesia pun istilahnya kalau kita punya uang pun bukan berarti kita dengan mudah bisa mendapatkan reagen tersebut. Ya, jadi memang kadang-kadang harus ada pendekatan khusus, baik yang sifatnya G2G maupun kepada company-company yang memang memproduksi reagen tersebut. Nah, jadi Vito bisa bayangkan kalau PCR itu mau kita lakukan secara massal, itu pasti selain kebutuhan lab yang sangat besar, yang saat ini kalau tidak salah 48 lab yang sudah beroperasi ya untuk melakukan tes PCR, tapi perlu ditambah lagi sampai 70-an atau bahkan lebih, dan itu tentunya butuh waktu. Nah, karenanya PCR test ini harus juga dilengkapi oleh rapid test. Rapid test ini perkiraannya punya sensitivitas 75%. Ya. Jadi memang ada kemungkinan inakurasi, kemungkinan tidak akurat yang disebut sebagai false negative. Ya.
Nah, dengan adanya false negatif itu artinya ketika diperiksa kita negatif, belum tentu kita negatif. Jadi harus ada tes berulang atau paling bagus setelah rapid test, misalkan dia negatif, maka berikutnya harus mengambil yang PCR untuk memastikan negatifnya benar-benar negatif atau negatif yang false. Ya. Nah, kemudian untuk yang rapid test positif, ya, mohon maaf, rapid test ini basisnya bukan swab, tapi berdasarkan darah, ya, antibody, antigen. Okay. Nah, jadi kalau rapid test ini diambil dan positif, maka Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan bisa langsung segera menangani pasien ini. Berikut tracing orang-orang yang pernah bertemu dengan yang bersangkutan. Jadi artinya penanganan bisa langsung jalan. Nah, jadi kami melihat kombinasi dua ini sangat ideal, dan mengingat penduduk kita memang besar, ya 260 juta, maka mau tidak mau selain kita berupaya mendatangkan yang sudah ada di luar negeri, kami sendiri dalam negeri harus berupaya untuk bisa menciptakan baik yang PCR maupun yang rapid test. Ya, kami juga apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh konsorsium dalam upaya untuk menciptakan vaksin. Jadi bukan hanya Cina dan Amerika Serikat saja yang berlomba menciptakan vaksin, tapi ada upaya inisiatif yang dilakukan oleh konsorsium di bawah kepemimpinan Profesor untuk menciptakan vaksin. Tapi ternyata rentang waktunya cukup lama, 1 tahun. Kendalanya apa sebenarnya, Prof? Ya, kendalanya memang, ya ini kita bicara secara umum ya, meskipun saya bukan ahli virologi ataupun kedokteran, tapi intinya begini, kalau kita lihat sejarah penyakit-penyakit yang dianggap sebagai pandemik yang gampang menular di dalam sejarah, ya cukup banyak penyakit yang sampai hari ini belum ada vaksinnya. Padahal penyakit itu sudah muncul mungkin tahun 70-an, 60-an. Contohnya HIV. Ya. HIV itu kan munculnya kalau nggak salah sekitar 80-an, 90-an ya. Mulai di Amerika mulai banyak dan segala macam. Tapi sampai hari ini belum ada vaksin HIV. Yang ada adalah obatnya. Ya, jadi di sini yang perlu kita dalami di dalam konsorsium ini, untuk bisa kita menangani pandemi COVID-19 ini, kita harus berupaya kalau tidak vaksin ya obat. Nah, vaksin tetap diupayakan. Kalau tadi dikatakan setahun, itu prediksi yang disampaikan oleh Prof. Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman, menurut saya itu waktu yang relatif pendek. Ya. Karena tadi kalau mengambil contoh HIV, sampai panjang sekarang sekali. pun belum ada vaksinnya. Ya. Kalau nggak salah, juga Ebola juga butuh waktu untuk mendapatkan vaksinnya. Kemudian ada Zika namanya, penyakit yang mengganggu misalkan perempuan yang mengandung, ya, bayinya. Itu juga kalau tidak salah vaksinnya belum ditemukan sampai sekarang. Jadi kita harus berupaya tidak hanya mengandalkan vaksin yang kita belum tahu kapan akan bisa ditemukan, bukan hanya ditemukan ya, tapi juga bisa diproduksi massal. Dan di sisi lain obat atau treatment itu tetap harus dikedepankan, ya, karena kalau vaksinnya ternyata masih sulit, masih butuh waktu panjang, obat dan treatment inilah yang kita harapkan bisa membuat pandemi ini bisa diatasi. Nah, soal vaksin, meskipun nanti katakan apakah Amerika, apakah China, apakah negara lain menemukan vaksin, tetap kita tidak boleh tergantung kepada impor dari yang memproduksi vaksin tersebut. Ya, itu bisa bayangkan sekali lagi, ini kan COVID-19 seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Misalnya penduduk dunia hari ini kalau nggak salah 7 miliar, 7 miliar. Nah, katakan satu negara, ya, atau satu perusahaan menemukan vaksin, ya, apakah yakin perusahaan tersebut dengan segala modernisasi, alat modern dan segala macam bisa memproduksi vaksin untuk seluruh kebutuhan dunia? Ya, pasti tidak mungkin. Nah, berarti apa? Kita nanti meskipun vaksinnya katakan ditemukan luar, kita harus bisa kemudian membuat prototipe, ya, yang sama dengan vaksin tersebut. Dan yang paling penting, Bio Farma nanti harus memproduksinya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa menggantungkan nasib kita kepada 1 atau 2 produsen di dunia, di tempat lain yang harus melayani kepentingan dunia. Kita harus punya semacam kemandirian di dalam vaksin itu sendiri. Apakah kita yang menemukan atau paling tidak kita bisa memproduksi sesuai dengan kebutuhan.
Ya, selain itu juga ada obat dari plasma darah yang tengah diupayakan. Satu yang menarik itu barangkali suplemen, Prof. Karena sekarang ini kan orang tergantung dengan empon-empon istilahnya gitu kan, minum jamu dan kemudian bermacam rimpang yang dipakai untuk menjaga daya tahan tubuh. Suplemen antibodi tubuh ini ternyata juga dikembangkan oleh konsorsium. Bagaimana pola distribusinya nanti, Prof? Ya, tentunya ketika pertama gini, memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh kuncinya adalah memang ada suplemen, ya. Meskipun tentunya harus dipastikan, harus dipahami maksudnya bahwa suplemen itu bukan obat. Ya. Jadi suplemen itu Menjaga daya tahan diharapkan tubuh. bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh Ya. terhadap COVID-19 tersebut. Nah, dari yang kita kembangkan, tahapan pertama adalah kita melis dulu seluruh herbal kita, biodiversity kita yang mempunyai karakteristik yang barangkali bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Ya. Sekarang ini sudah ada bioinformatika, ya. Jadi semacam pengujian untuk melihat senyawa apa saja yang ada dalam suatu tanaman dan kemudian melihat apakah senyawa tersebut cocok untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Dari analisa bioinformatika tersebut didapatkan kandidat-kandidatnya yang kemudian diharapkan sudah ada ekstraknya, ya, ekstrak itu yang diambil dari tanamannya yang nantinya akan diproduksi dalam bentuk suplemen. Nah, kalau bentuk suplemen, apakah dalam bentuk kapsul, apakah dalam bentuk tablet, itu nantinya kita bekerja sama dengan pabrik obat, ya, pabrik obat untuk nanti pabrik obat tersebut yang kemudian melakukan distribusi, ya, apakah dengan menjual ataukah misalkan dibeli oleh pihak pemerintah, oleh perusahaan dan kemudian dibagikan kepada masyarakat. Jadi intinya kita mengupayakan sampai tadi level prototype dan kemudian produksi dan distribusi itu akan dilakukan oleh perusahaan yang kita gandeng baik BUMN maupun swasta. Peran LIPI, BPPT itu di konsorsium ini apa? Ya, mereka memang sangat berperan penting. Contohnya tadi waktu bicara mengenai suplemen, itu LIPI sangat dominan, ya, karena LIPI yang benar-benar lead untuk mencari jenis tumbuhan apa yang kira-kira bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian tadi LIPI juga ikut di dalam pengujian PCR, kemudian pelatihan SDM-nya, dan satu lagi LIPI juga bersama Eijkman, ya, yang memang terdepan di kita karena mereka yang langsung di bidang biologi molekuler. LIPI itu dan Eijkman sedang membuat namanya genome sequencing yang nantinya bisa dipakai untuk penelitian mengenai vaksin. Nah, kemudian BPPT itu memang lebih banyak fokus di alkes tadi, ya, baik di ventilator maupun di test kit, baik yang PCR maupun yang rapid. Jadi sesuai dengan keahlian mereka berupaya mengembangkan agar Indonesia punya kemampuan untuk memproduksi alkes sendiri. Mungkin yang Vito perlu dan tentunya para pembaca dan Ikom perlu ketahui, hari ini 90% alkes kita tuh tergantung impor. Ya. Kemudian bahan baku obat 90% juga impor. Jadi artinya apa? Dalam kondisi pandemi global seperti sekarang, maka angka seperti tadi atau ketergantungan seperti tadi itu sangat berbahaya. Karena istilahnya kita punya uang tidak menjamin kita akan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ya. Kalau misalkan outbreak-nya hanya di Indonesia, mungkin kita bisa mendatangkan alkes, mendatangkan obat dari luar negeri dengan mudah, selama kita punya kemampuan membeli. Tetapi dalam pandemi global ini istilahnya bukan hanya kemampuan membeli yang penting, supply-nya ada atau tidak. Dan ketika bicara supply, ya kita juga harus bayangkan negara seperti China, negara seperti India, Amerika yang penduduknya besar-besar, belum lagi Eropa kalau digabung, itu semua juga membutuhkan hal yang sama. Dari butuh reagen untuk ngetes PCR, butuh test kit, butuh ventilator, itu juga saya kemarin baca di Economist, sekarang saintis dan seluruh dunia itu berlomba-lomba bikin ventilator. Karena memang ada kebutuhan yang sangat besar secara global. Bagaimana distribusinya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh konsorsium? Artinya kan begini, kalau hanya di level obat
kita bisa kerjasama dengan toko obat begitu ya, atau perusahaan farmasi. Tapi kan yang lain-lain, ventilator dan lain sebagainya, Eijkman ada di Jakarta, LIPI ada di Jakarta, BRIN ada di Jakarta, Kemenristek juga ada di Jakarta. Bagaimana pola distribusinya sehingga ini mencakup seluruh Indonesia, Prof? Ya, kebetulan di dalam realokasi APBN yang baru saja dilakukan oleh Menteri Keuangan, itu ada realokasi kalau tidak salah sekitar 65 triliun kepada Kemenkes untuk penanganan COVID-19. Nah, bicara penanganan COVID, itu kan berarti termasuk alkes, termasuk obat. Jadi kalau khusus alkes, seperti yang ditanyakan Vito tadi, misalkan untuk ventilator, apakah untuk mengenai test kit, nantinya kita akan dalam tanda petik menjual apa yang dibuat oleh para produsen tersebut kepada Kemenkes. Nah, Kemenkes atau gugus tugas itulah nanti yang membagikan alat tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ya. Waktu saya misalkan minggu lalu raker dengan DPR, Komisi 7, itu anggota DPR dari berbagai daerah itu mengeluhkan kurang ventilator di rumah sakit daerahnya. Jadi artinya Kemenkes atau gugus tugas sudah punya peta mana rumah sakit yang banyak pasien COVID-nya dan kekurangan ventilator. Maka ventilator itu harus didistribusikan ke sana. Demikian juga nanti ketika ada kebutuhan test kit secara massal, maka test kit yang dibuat di Indonesia tadi juga kami akan salurkan melalui Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu penting perannya sebagai end user, ya, yang kemudian nanti membagikan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Ya, Pak Menteri, ini kan kita bicara kerja yang berat ini ya, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri dan konsorsium. Bisa dikatakan ini merupakan salah satu sokok guru upaya kita untuk menanggulangi corona. Mungkin frontrunner-nya ada di Kementerian Kesehatan dan jajaran lainnya, tapi ini kan untuk memberikan dukungan penuh kepada kerja mereka. Ini kan kerja konsorsium ini sangat penting. Budgetnya cukup nggak, Pak Menteri? Ya, tentunya kita juga memahami bahwa dalam kondisi hari ini ya jelas bukan kondisi ideal. Ya, sebagai mantan Menteri Keuangan ya saya tahu persis lah bahwa dengan kondisi ekonomi tidak berjalan normal, penerimaan pajak itu pasti drop-nya cukup signifikan. Nah, pada saat yang sama, karena kegiatan ekonomi juga tidak berjalan, maka harus ada upaya lebih untuk tadi menyetop pandemik ini, yaitu dengan meningkatkan anggaran untuk penanganan kesehatannya sendiri. Di samping karena ekonominya juga terdisrupsi untuk sementara, maka harus ada apakah social safety net, ya, jaminan sosial terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak, ya, plus tentunya juga bagaimana agar dunia usaha masih bisa bertahan di dalam kondisi pandemik yang berat ini. Jadi bisa dipastikan pasti defisitnya melebar. Karena itu upaya yang kami lakukan ya tentunya tidak aneh-aneh, simple, tapi menurut kami tepat sasaran, yaitu kami langsung realokasi terutama belanja rutin di kementerian, khususnya baik perjalanan dinas maupun biaya rapat. Yang pasti ya mungkin setengah tahun udah hilang, udah pasti, karena tidak ada traveling, tidak ada kegiatan yang bersifat tatap muka. Jadi kami yakin itu bisa segera dialihkan dan itu yang kemudian kami prioritaskan untuk riset penanganan COVID. Nah kemudian seperti saya sampaikan tadi, biaya riset ini sebenarnya tidak terlalu tinggi karena nomor satu kita hanya sampai ke prototype, ya, karena untuk produksi dan nanti distribusi tentunya kita bisa menggunakan anggaran yang ada di Kemenkes, karena kan kita hanya mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan Kemenkes dan gugus tugas, jadi tidak melakukan sesuatu yang di luar apa yang mereka butuhkan. Ya. Kedua, di lembaga-lembaga yang kebetulan berada di bawah koordinasi kami, seperti LIPI, BPPT, mereka itu sudah ada anggaran rutin, sudah ada kegiatan rutin di labnya masing-masing. Jadi ketika saya cek kepada masing-masing lembaga mengenai kebutuhan, mereka bilang, nggak masalah Pak, ini kan bagian dari kegiatan riset rutin yang kemudian bisa lebih difokuskan untuk COVID-19. Misalkan, sekarang Eijkman dan LIPI melakukan pengujian swab test atau PCR test. Nah, dari hasil pengujian tersebut, nanti ada elemen yang kemudian dipakai untuk penelitian mengenai virusnya. Bisa dipakai untuk tadi yang plasma covalence, atau bisa untuk serum. Ya. Jadi artinya tidak ada kemudian istilahnya kegiatan riset baru atau proposal riset baru, tapi kita
memanfaatkan apa yang sedang berjalan atau yang sudah rutin dianggarkan. Nah, itu yang kita prioritaskan sehingga tidak harus kita tergantung kepada APBN, karena kami sangat memahami sulitnya untuk mendapatkan APBN dalam kondisi di mana penerimaan pajak jelas tidak mendukung. Tapi saya mau konfirmasi saja, angkanya 38 miliar benar? Ya, 38 miliar itu yang langsung dari realokasi. Belanja perjalanan dinas dan rapat. Nah, kemudian kami kan juga melakukan koordinasi kegiatan riset di perguruan tinggi. Ya. Nah, sebenarnya 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kami sudah istilahnya taken kontrak dengan berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan kegiatan penelitian di berbagai bidang. Nah, setelah kejadian COVID ini, kami mengontak mereka semua, meminta ada nggak yang bisa memindahkan topiknya, jadi refocusing kalau ini, bukan realokasi tapi refocusing. Dia sudah dapat anggaran risetnya, ya per universitas sudah ada, tapi yang dia lakukan adalah kalau tadinya misalkan risetnya misalkan di bidang material, ya, tetapi karena ada COVID, dia tetap di material, tapi material yang relevan dengan COVID-19. Nah, dari refocusing ini kita sudah mendapatkan kira-kira 11 M. Ya, refocusing. Jadi kalau di total ya kira-kira 50 M lah. Dan untuk sementara ini menurut kami cukup, karena misalkan kebutuhan reagen untuk Eijkman itu langsung ditangani oleh gugus tugas atau oleh Kemenkes. Ya, karena memang itu kan bagian dari kewajiban kita untuk membantu pengujian PCR. Pak Menteri, ini apakah mungkin konsorsium ini juga menjadi center of excellence? Artinya begini, yang kita temui di media banyak sekali lembaga-lembaga yang bersuara sendiri begitu. Mereka mungkin punya solusinya, mereka mungkin bahkan di level perorangan sampai ke level perorangan sekalipun. Mungkinkah konsorsium ini kemudian juga melibatkan mereka? Caranya bagaimana? Kalau misalnya saya punya satu penemuan yang mungkin pro terhadap penanggulangan COVID ini. Ya, justru dibentuknya konsorsium itu salah satunya untuk memfasilitasi berbagai macam ide, inisiatif maupun temuan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ya, misalkan sekarang mengenai ventilator saja, contoh yang paling simpel. Dari catatan kami sudah ada 15 ide ventilator. Ya. Nah, tentunya kami mendorong agar ventilator-ventilator tersebut siap untuk diuji oleh Kemenkes. Ya. Kalau sudah siap diuji Kemenkes dan lolos uji, maka tentunya kami bisa membantu untuk biaya mereka membuat prototipenya, artinya semacam diganti biaya prototipenya, dan kemudian kami mencoba mencarikan mitra industri, ya. Karena kalau bikin ventilator kan nggak cukup hanya prototipe, harus ada industri yang mau memproduksinya dalam jumlah besar. Nah, itu kami coba fasilitasi dengan jaringan, dengan pengalaman yang kami miliki, ya. Dan tentunya kami juga harus mensinkronkan antara berapa yang dibutuhkan oleh gugus tugas dan Kemenkes dengan yang akan dihasilkan oleh berbagai pihak tadi, perguruan tinggi, swasta maupun masyarakat. Ya. Nah, untuk yang lain, ide-ide lain tentunya kita bisa proaktif. Ya, begitu kita mendengar ada satu pihak mengatakan sudah maju dalam vaksin atau punya cara treatment yang barangkali ampuh untuk mengurangi penderitaan pasien misalkan, maka kami bisa proaktif mendekati pihak yang bersangkutan, ya, kalau misalnya muncul di radar istilahnya dengan berita di media online maupun media medsos, atau yang kedua mereka kita dorong untuk datang ke konsorsium atau mengontak konsorsium untuk memberitahu ada ide seperti ini. Karena kadang-kadang ide atau prototipe itu harus melewati pengujian. Jadi kadang-kadang tidak mudah untuk di tahap pengujian. Mungkin membuat prototipenya bisa dilakukan cepat, tapi ketika pengujian pasti nanti ada berbagai modifikasi yang diminta, terutama oleh Kemenkes kalau udah bicara Alkes. Saya bicara dengan Pak Menkes, Dr. Terawan, beliau selalu mengatakan kita akan selalu support produk dalam negeri, tapi safety itu number one. Ya. Karena kita bicara nyawa manusia, kita bicara isu kesehatan yang tidak boleh dikompromikan. Baik, kalau Pak Menteri katakan tadi soal suplemen, kemudian upaya untuk melakukan riset vaksin, kemudian juga menciptakan berbagai
obat yang ditujukan untuk penyembuhan. Apakah obat terkait dengan terapi, mulai dari orang positif kemudian diterapi dengan obat tersebut sehingga kemudian akhirnya hilang menjadi negatif, juga dilakukan penelitiannya. Seperti misalnya kita kan awal-awal pernah mendengar bahwa kina ini sangat efektif untuk menurunkan kadar virus di dalam tubuh sampai menghilangkannya. Bagaimana Pak Menteri? Ya, betul sekali. Itu yang saya sampaikan tadi, perlunya clinical trial dan perlu juga dicek ya, apakah obat-obat yang disebutkan katakan berkhasiat untuk mengurangi penderitaan atau bisa mengurangi kematian akibat COVID, itu dilakukan pengujian dalam pengertian apakah ini berlaku untuk semua pasien COVID tanpa terkecuali atau hanya berlaku untuk kelompok pasien COVID dengan kondisi tertentu yang mirip maksudnya. Nah, ini yang tentunya harus dilakukan pengujian karena terus terang sampai hari ini belum ada yang disebut sebagai obatnya COVID-19. Ya, yang ada adalah tadi ada kombinasi antara obat dengan terapi atau dengan treatment yang ternyata bisa membuat orang itu sembuh. Ya, nah, tentunya ini harus dikaji lagi apakah memang ini berlaku untuk pasien dengan berbagai kondisi atau untuk pasien-pasien tertentu. Dan jangan lupa yang penyebab tingginya kematian atau penyebab adanya kematian akibat COVID itu adalah penyakit penyerta. Ya, Jadi artinya ketika kita mengusulkan suatu jenis obat, tentunya obat ini harus dikaitkan dengan penyakit penyerta tadi. Ya. Jangan sampai misalkan obat itu sebenarnya berkhasiat kalau untuk COVID-nya saja, tapi obat itu ternyata punya side effect yang tidak bagus untuk penyakit penyertanya. Nah, itu kan berarti akan membuat kondisi pasiennya tidak menjadi lebih baik. Nah, ini yang menurut saya uji klinis ini menjadi sangat penting. Nah, kemudian juga kita ingin mempelajari atau melakukan penelitian terkait yang survive. Ya, selain tadi kita harapkan mereka mau menyumbangkan darah untuk kebutuhan plasma yang nantinya akan di-treat kepada pasien yang COVID-19. Satu hal lagi dari salah satu survivor yang kebetulan juga dokter, beliau menyampaikan bahwa dia positif, tapi keluarganya yang tadinya berinteraksi terus sama dia sebelum dia masuk rumah sakit, itu selalu negatif. Itu negatif. Ya, tidak pernah terkena, padahal itu ada istrinya, ada anaknya segala macam. Dan kemudian meskipun harus dibuktikan, ya beberapa berita yang muncul, misalkan kok di Bali yang banyak yang ada imported COVID-nya karena dari orang asing, ternyata warganya yang aman, infeksi sedikit misalkan. Nah, tentunya harus ada pendalaman, tapi kuncinya adalah perlu ada studi mengenai kemampuan seseorang untuk bisa bertahan terhadap COVID itu sendiri. Ya, kita berterima kasih sekali pada Kemenristek yang berhasil mengumpulkan pihak-pihak ya, lembaga-lembaga untuk bergabung dalam konsorsium, bekerja bersama, gotong royong istilahnya. Kalau istilah Pak Menteri tadi, budget seadanya pun budget-budget yang organik juga dilibatkan. Tapi pertanyaannya kemudian apakah juga melibatkan pihak asing, katakanlah di level regional, di level ASEAN, atau bahkan dengan WHO, bagaimana pola koordinasi dan komunikasinya? Pada intinya kalau dalam dunia riset, itu tidak boleh ada istilahnya sekat-sekat. Kita tahu bahwa yang namanya discovery, penemuan atau inovasi itu bisa muncul dari berbagai belahan dunia. Jadi artinya sebagai peneliti kita harus selalu terbuka melihat apa yang dilakukan oleh pihak lain. Demikian juga dalam penanganan COVID-19 oleh konsorsium. Konsorsium pada intinya tidak menutup diri terhadap kemungkinan kerjasama luar negeri, bahkan misalkan ketika LIPI mempunyai ide untuk melakukan pelatihan terhadap tenaga lab untuk BSL 2 atau lebih, maka LIPI langsung menggandeng partner dari Nottingham University di Inggris misalkan. Dan kemudian beberapa mungkin 2 minggu yang lalu kami baru meluncurkan skema riset baru. Tadinya skema riset ini mau kita buat sebagai skema riset tahunan ya, dengan tema yang umum. Ya, tema yang umum ya sesuai dengan spesialisasi masing-masing penelitinya, yaitu
skema riset dan inovasi diaspora, di mana kita mendorong kerjasama penelitian antara minimum satu peneliti di Indonesia, ya, dengan satu peneliti Indonesia juga, tapi yang kebetulan bekerja di luar Indonesia, apakah di perguruan tinggi, apakah di perusahaan, apakah di lembaga penelitian. Nah, kita harapkan ini kerjasama ini tadinya bisa untuk meningkatkan tentunya kualitas peneliti dan terutama kalau untuk universitas bisa meningkatkan ranking dari university. Namun karena sekarang ada COVID, maka ketika kami luncurkan topiknya kami langsung ubah proposalnya yang kami pertimbangkan hanya yang terkait COVID-19. Ya. Ya, jadi kita ini yang dimaksud dengan supaya peneliti diaspora kita bisa memberikan kontribusi langsung kepada Indonesia. Ya, program skema kolaborasi riset inovasi diaspora Indonesia ini tujuannya itu ya sebenarnya ya, upaya untuk melibatkan pihak yang punya rasa keindonesiaan untuk terlibat juga dalam penelitian. Intinya sih sebenarnya kita ingin agar peneliti kita di Indonesia itu lebih banyak terekspos dengan kegiatan penelitian internasional. Kemudian lebih terekspos juga untuk bisa publikasi di jurnal yang memang highly reputable. Ya, tapi nantinya buat universitas juga penting kalau dia datang dari perguruan tinggi, maka kalau kualitas tulisan dia juga meningkat, maka ranking university yang bersangkutan juga akan membaik. Namun tadi karena ini COVID-19, maka untuk yang tahun pertama ini topiknya hanya yang kami nanti evaluasi adalah yang terkait COVID-19. Pak Menteri, ini pertanyaan orang awam yang khawatir sebenarnya. Berapa lama lagi sih kita mengalami seperti ini? Seperti kondisi yang ya kita harus di rumah penuh dengan kekhawatiran, kewaspadaan, kita tahu vaksin belum muncul, data juga belum memperlihatkan tanda-tanda yang positif gitu. Kalau dari konsorsium sendiri atau Pak Menteri sendiri bagaimana, Pak? Ya, memang ini hal yang paling sulit ya untuk melakukan prediksi. Karena kalau kita lihat pun di China yang tadinya sudah mulai mengklaim bahwa tingkat penambahan yang terinfeksi itu sudah mulai melandai, itu pun belum 100% yakin bahwa penyebaran COVID di sana sudah selesai. Nah, sehingga kami melihatnya meskipun ada modeling yang dilakukan, melihat barangkali puncaknya, maksudnya itu adalah akhir Mei, ya, tapi itu salah satu pendekatan ya dengan modeling itu akhir Mei, dan kemudian diharapkan setelah itu, maksudnya akhir Mei itu puncaknya, kemudian setelah itu mulai menurun, jadi masih ada penambahan tapi sudah dalam kondisi menurun. Namun tampaknya ya kita tidak bisa juga beranggapan bahwa kalau Indonesia katakan bisa menemukan solusi berarti masalah selesai. Jangan lupa kita tetap bagian dari global, ya, sehingga menurut kami penyelesaian pandemi COVID ini juga harus melihat bagaimana tren globalnya. Kalau tren globalnya di negara-negara baik di Asia maupun Amerika dan Eropa itu masih agak kencang, nah ini tentunya kita khawatir masih ada, meskipun pergerakan orang sudah sangat dibatasi, masih ada kemungkinan COVID-19 ini belum benar-benar habis, ya. Bahkan yang harus dijaga adalah jangan sampai ada second wave-nya, jangan sampai ada gelombang keduanya. Karenanya dari penelitian juga kami melihat bahwa meskipun katakan cuaca itu ada pengaruhnya, tetapi yang lebih berpengaruh itu adalah interaksi antar manusia. Jadi memang yang namanya social distancing, physical distancing itu istilahnya bukan sekedar jargon, itu keharusan. Ya, karena memang begitulah pola penyebaran virusnya, yang beda sama mungkin penyakit lain. Jadi memang dengan terpaksa kita harus menjaga jarak dan mencegah kerumunan. Ya, barangkali semacam protokol yang nantinya ke depan, ya, saya nggak tahu berapa bulan ke depan atau sekian waktu ke depan harus diterapkan, ya, untuk mencegah kerumunan ini. Jadi kota-kota di masa depan, ya, kalau kita perhatikan kan epicentrum itu kebanyakan di kota-kota, ya, kota-kota besar maksud saya. Jadi intinya harus mulai diperhatikan bahwa di setiap kota besar harus diupayakan tidak ada kerumunan yang berpotensi untuk meningkatkan penyebaran itu sendiri. Ya. Tapi ujungnya memang pandemik ini hanya akan bisa berakhir kalau vaksin
atau obat dan terapi itu atau yang pasti itu sudah ditemukan. Pak Menteri, izinkan saya bertanya ini karena saya tidak tahu apakah ini termasuk dalam lingkup konsorsium, tapi saya sangat familiar dengan Pak Menteri sebagai seorang profesor di tempat saya kuliah dulu. Apakah kemudian juga jadi pertimbangan konsorsium atau ini benar-benar di luar konsorsium tentang dampak ekonomi? Tapi lepas dari itu, apakah itu masuk dalam lingkup atau tidak? Prediksi profesor sendiri bagaimana tentang perekonomian Indonesia? Ya, yang pasti dampak ekonomi dan dampak sosial itu termasuk dalam lingkup konsorsium. Karena kan yang namanya ilmu pengetahuan itu kan tidak hanya bicara mengenai yang eksakta saja, tapi juga termasuk yang social science dan juga ekonomi. Jadi kami juga melakukan pendalaman terhadap dampak ekonomi. Dan memang yang boleh saya sampaikan bahwa ini memang ini unprecedented lah ya, karena di dalam kondisi dunia modern, terutama ekonomi setelah Perang Dunia Kedua, belum pernah ada yang kondisi global recession yang seperti ini, ya, di mana hampir tidak ada satupun negara yang bisa luput dari resesi. Kalau 98 itu masalahnya di Asia Tenggara atau Asia lah, sehingga masih ada belahan dunia lain yang bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi pada waktu itu. Waktu 2008 memang yang terkena adalah financial center, yaitu Amerika, ya. Sehingga pasti berpengaruh terhadap pasar keuangan, tetapi tidak kemudian berpengaruh sama besarnya terhadap sektor real, karena yang terkena waktu itu adalah gejolak di sektor keuangan. Nah, yang terjadi sekarang justru sektor keuangan ini adalah imbasnya, karena yang terpengaruh, yang terganggu adalah sektor realnya. Ya. Kalau biasa, kalau 2008 itu sektor keuangannya kolaps, sektor realnya terganggu. Kalau yang ini sekarang adalah sektor realnya yang kolaps karena pembatasan, karena memang diharapkan tidak ada kegiatan yang terlalu besar, dan kemudian ini akan langsung berpengaruh terhadap sektor keuangan. Jadi memang global recession ini sudah pasti di tahun 2020 ini kita tidak bisa berharap pertumbuhan ekonomi yang melegakan, ya. Ya perkiraannya ya mungkin 0 sampai 2%, dan tetap kita harus menghitung kemungkinan terburuk bisa negatif, ya. Apalagi kalau kita melihat negara seperti China pun itu sudah mengalami pertumbuhan negatif yang cukup besar, ya. Dan kita ingat pertumbuhan negatif pernah kita alami itu tahun 98 ketika pertumbuhan ekonomi kita minus 13 atau minus 14%. Mungkin tidak akan sebesar itu karena beda, ya, suasananya, tapi yang saya yakini adalah yang kita harus jaga tadi mengenai jaring pengaman sosialnya, ya, karena baik yang sektor informal yang kebetulan terbesar di Indonesia, kita kan kira-kira kalau dari pekerja itu 60% informal, 40% informal. Nah, yang informal ini sudah pasti langsung terganggu, karena mereka alur pendapatannya adalah harian. Yang sektor formal tentunya juga punya daya tahan yang terbatas, ya, tergantung perusahaannya sanggup berapa lama untuk bertahan, atau apakah perusahaannya sanggup mencari jalan keluar apabila bisnis utamanya tidak bisa dilakukan. Nah, berarti intinya kita harus bisa menjaga di semua aspek yang terkait, istilahnya kalau di istilah asing social security. Social security baik yang untuk informal yang disalurkan melalui bansos oleh pemerintah, maupun social security di tingkat sektor formal yang banyak dilakukan oleh pemerintah melalui misalkan keringanan pajak ataupun insentif untuk perusahaannya secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari konteks ekonomi. Jadi lebih efektif kalau bantuannya sifatnya langsung natura begitu ya? Ya, social security. Jadi natura ya artinya bisa dalam bentuk uang, ya, karena tetap untuk menjaga daya beli atau konsumsi, ya. Dan ada juga yang kalau untuk kelompok masyarakat tertentu, terutama informal yang masuk kategori 40% terbawah, itu memang lebih tepat kalau diberikan langsung dalam bentuk barangnya. Pak Menteri, barangkali langkah-langkah ke depan terkait dengan COVID-19 yang akan dilakukan oleh
konsorsium barangkali, hal-hal strategis dan taktis yang akan dilakukan ke depan? Ya, yang pasti kita sekarang menyadari bahwa perlu ada peningkatan yang signifikan di bidang riset sektor kesehatan dan farmasi. Ya. Dan terutama tadi untuk bisa kita lepas dari ketergantungan terhadap import alkes yang 90% maupun bahan baku obat yang 90%. Nah, berarti ya yang akan kami lakukan baik dalam masa COVID maupun nanti setelah pasca COVID adalah bagaimana kita mendorong ekosistem inovasi di bidang alat kesehatan sehingga nanti industrinya pun bisa tumbuh. Ya. Mungkin tidak dengan serta-merta kita bisa mandiri, tapi ketergantungan 90% itulah yang harus diturunkan secara signifikan sehingga kita tidak perlu kaget lagi kalau ada kejadian seperti ini di kemudian hari. Kalau yang obat, saya melihat ketergantungan kita terhadap bahan baku obat ini sebenarnya sangat tidak beralasan. Karena bahan baku obat selama ini yang kita tergantung adalah yang kimia. Padahal kita punya biodiversity, sumber herbal yang demikian luar biasa, one of the biggest in the world. Jadi artinya kalau kita perhatikan sekarang, pabrik-pabrik obat besar di dunia itu pun sudah mulai shift dari bahan kimia ke bahan herbal. Dan kadang-kadang lucunya bahan herbal yang mereka pakai itu dari Indonesia. Ya. Yang kita nggak sadar bahwa itu ternyata bisa menjadi bahan baku obat. Nah, karena itu salah satunya yang kita akan prioritaskan adalah mendorong yang namanya OMAI, obat modern asli Indonesia. Jadi obat yang tentunya memenuhi semua kriteria, termasuk bisa menjadi obat rujukan dokter, tetapi bahannya asli Indonesia dan utamanya adalah bahan herbal. Karena kalau bahan kimia ya kita akan selamanya akan tergantung pada impor. Nah, jadi dua aspek itu. Jadi kita ingin kurangi ketergantungan terhadap impor dengan meningkatkan kemampuan riset dan inovasi kita, sekaligus menciptakan ekosistem yang nantinya mendorong para pengusaha untuk lebih serius memproduksi baik alkes, obat yang memang murni buatan Indonesia. Sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan barangkali ini silver lining dari COVID-19, apakah kita perlu sebuah lembaga yang benar-benar mengantisipasi jika seandainya hal serupa terjadi di masa depan? Kita memang sudah punya LIPI, kita punya Eijkman dan lain sebagainya, tapi apakah perlu ada satu lembaga khusus, Prof? Karena Bill Gates juga mengatakan kami mengantisipasi ini jauh-jauh hari, karena itu kami menciptakan sebuah lembaga untuk itu. Apakah di Indonesia masih perlu lembaga baru atau lembaga yang sudah ada di empower sehingga mengantisipasi kondisi-kondisi seperti sekarang? Ya, saya prefer lembaga yang sudah ada di empower, dan kebetulan sudah ada BRIN, ya, di mana saya sebagai kepala BRIN salah satunya harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan riset kita. Dan dengan lembaga yang ada, saya terus terang sudah cukup dalam berinteraksi dengan LIPI, dengan BPPT, dengan BATA dan LAPAN, ya, 4 badan yang langsung di bawah kami. Itu yang saya istilahnya menemukan peneliti yang luar biasa, baik dari segi kemampuan maupun dedikasinya. Ya. Sehingga saya cukup optimis bahwa kita bisa mengembangkan kemampuan riset berbasis SDM yang kita miliki dan struktur yang sudah ada. Ditambah karena sekarang kesehatan mulai menjadi isu besar, ya saya ingin benar-benar mengupgrade LBM Eijkman, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yang saat ini dilihat hanya sebagai lab kecil, ya, karena memang sifatnya spesifik hanya ngurusi biologi molekuler. Nah, kita ingin lembaga Eijkman ini di-upgrade sehingga dia bisa menjadi lembaga rujukan yang memang fokus kepada benar-benar masalah virologi, masalah virus ini, ya. Karena kita nggak akan pernah tahu apakah akan ada virus di masa depan, apakah virus yang lama akan berulang lagi, atau ada jenis virus baru yang tidak bisa terdeteksi. Nah, karena itulah, apalagi kita negara tropis yang kadang-kadang penyakitnya beda dengan negara-negara di Northern Hemisphere, ya, yang di negara Eropa, Amerika. Jadi artinya kita harus punya kemampuan paling tidak untuk mengatasi segala potensial penyakit yang di tropis tadi, ya. Karena kita nggak bisa bergantung demam berdarah nanya ke Amerika atau nanya ke Inggris ketika di sana pun tidak ada penyakit demam berdarah. Nah, malaria juga demikian juga. Jadi intinya memang kita harus memperkuat lembaga Eijkman. Dan itulah rencana yang saya lakukan 5 tahun ke depan, ya, memperkuat lembaga-lembaga ini di bawah
lingkup BRIN, sehingga nanti kita harapkan seperti yang Vito tadi juga harapkan, BRIN bisa menjadi jawaban lah ya apabila ada permasalahan yang muncul yang membutuhkan keterlibatan peneliti. Pak Menteri, terima kasih dan sekali lagi sukses untuk inisiatif dan upaya yang dilakukan oleh konsorsium pada khususnya dan Kemenristek dan BRIN pada umumnya. Sekali lagi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bersalam-salaman lagi karena kultur silaturahmi di Indonesia itu adalah kultur yang mendarah daging. Agak susah juga hidup kita sekarang-sekarang ini, Pak Menteri. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ya, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan demikian Detikers, bincang-bincang saya pada hari ini di Rooftop bersama Menteri Ristek dan Kepala BRIN Indonesia, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro. Terima kasih dan sampai jumpa.